Rute antar pulau dari Jakarta menuju Denpasar sekarang semakin panas dengan kehadiran pemain baru di rute ini dengan kelas full sleeper termurah di rutenya, apalagi kalau bukan SPS Liner. SPS Liner belum lama membuka rute ini dengan chassis Mercedes-Benz full kelas sleeper. Gimana perjalanannya? Yuk langsung aja ikuti perjalanan spesialku via Pantura saat one way menuju Denpasar. Perjalanan aku mulai dari Terminal Poris Tangerang. Langsung aja masuk menuju agen SPS Terminal Poris untuk konfirmasi dan mendapatkan tiket seperti ini. Tarifnya segini, tapi kalau di luar lebaran tarifnya termasuk murah banget ya. Dan ya, ini dia bus SPS Liner Tangerang Denpasar kali ini dengan nama Gasardika Batavia Reborn. Menggunakan livery hitam dengan bodi Jetbus 5 Dream Coach XL garapan Adi Putro dengan chassis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 yang canggih dan powerful. Ya, itu aja eksteriornya. Sekarang saatnya masuk dan ini dia interior dari SPS kelas sleeper kali ini. Memiliki konfigurasi 1-2 total 43 seat dalam satu bus dan kali ini aku akan duduk di kursi nomor 2A di atas dan berikut detail dari tempat duduknya dilengkapi dengan bantal adjustable, seat belt, material yang halus dan empuk tentunya. Langsung aja duduk dan bahas fasilitasnya. Menurutku masih cukup oke buat konfigurasi 21 berikut space yang masih nyaman dengan ruang kaki seperti ini. Di depan terdapat AVOD buat nonton film, tapi masih harus pakai internet pribadi ya. Di depan terdapat bottle holder dengan port USB untuk handphone dan di setiap tempat duduk sudah disediakan bantal dan selimut yang masih fresh. Tentunya terdapat tirai baik di jendela maupun di kabin untuk menambah privasi. Terdapat armrest di kedua sisi tempat duduk dan tuas recline yang dapat merebahkan tempat duduk maksimum seperti ini. Ya, lumayan rebah ya menurutku untuk kapasitas penumpang seperti ini. Kalau duduk di paling depan, ruang kakinya luas banget ya dengan bottle holder di depan. Disediakan juga lampu baca dan port USB juga di atas dan tentunya ada AVOD. Kalau kebetulan ada orang lain di seat double ini, teman-teman dapat menutup tirai ini ya untuk privasi lebih. Di atas tempat duduk disediakan lover AC seperti ini dengan port USB. Di bagian tengah bus terdapat ruangan terpisah yang di dalamnya terdapat toilet yang hanya bisa digunakan saat bus sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil aja ya yang cukup bersih, wangi, dan terawat. Di depan sekat tadi terdapat mini pantry dengan dispenser air panas dan disediakan juga gelas kertas lengkap dengan minuman seduh seperti ini. Tersedia tempat sampah dan kamera CCTV untuk keamanan. Dan ya, itu aja interior dari SPS Liner Gasardika. Pukul 8 tepat, bus berangkat dari Terminal Poris Pelawat langsung masuk tol di Buaran Indah dengan detail lampiran seperti berikut dan tiba di Terminal Pulau Gebang untuk menaikkan penumpang. Setelah itu masuk tol lagi menuju agen berikutnya yaitu Bekasi Timur dan gak lama langsung masuk tol lagi menuju agen SPS di Karawang Barat dan dari sini perjalanan panjang via Pantura dimulai. Ya, dari Karawang Barat tadi kita akan bernostalgia melewati daerah Pantura seperti Cikampek, Pamanukan tempat mengisi bahan bakar bus ini dan pesisir Indramayu sebelum tiba di Cirebon pukul 3:33 sore. Seperti umumnya Pantura, kita sempat tersendat di daerah Gebang sebelum masuk ke rumah makan Kedung Roso untuk melaksanakan servis makan. Ya, kalau normal via tol, SPS berhenti di Resto Rosin Subang ya. Kali ini berkesempatan makan di sini dan yuk langsung aja kita masuk dan mengambil nasi dan sayur yang bisa diambil sepuasnya dan lauk maksimum satu aja. Dan ya, ini dia makanan yang aku ambil berupa nasi dengan bihun, sayur tahu, dan ayam opor lengkap dengan teh hangat. Kini saatnya makan semuanya. Rasa makanannya cukup enak ya di sini. Setelah makan, aku langsung kembali ke bus bersiap lanjutkan perjalanan dari Kedung Roso pukul 18:03 sore. Masih berjalan via Pantura, bus masuk Terminal Tegal dan sekitaran kota Tegal untuk menaikkan penumpang dan aku ketiduran. Terbangun saat bus tiba di Semarang dan akhirnya masuk tol juga di Solotigo dan keluar di Gondang Rejo pukul 1:28 malam untuk melaksanakan servis makan kedua. Ya, akhirnya tiba juga di rumah makan Lauh Eco ini. Langsung aja kita turun dan masuk dan memilih menu yang disediakan seperti ini dan ini dia makanan yang aku pilih. Nasi dengan kuah trengseng lengkap dengan telur dan teh hangat untuk minum. Kini saatnya makan kedua kalinya dan surprisingly ini enak banget. Puas banget deh makan di sini. Setelah makan, saatnya masuk lagi dan karena baris paling depan kosong jadi aku pindah di sini. Masuk tol lagi dan langsung berjalan dengan cukup cepat dan tiba di gerbang tol Warugunung sebelum ketiduran lagi. Terbangun saat bus berada di Probolinggo sebelum keluar tol dan melewati PLTU Paiton di tengah hujan. Melewati hutan baluran dan akhirnya melihat laut yang itu tandanya sebentar lagi bus akan menyeberang di pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan gak pakai lama bus langsung masuk ke kapal. Saatnya
Saatnya turun sejenak dari bus dan di sini dibagikan lagi servis makan nasi box dengan isi nasi goreng yang cukup enak dan mengenyangkan. Kini saatnya duduk di kapal sambil menikmati pemandangan Selat Bali. Nggak pakai lama, menjelang sandar saatnya kembali ke dalam bus dan akhirnya tiba di Gilimanuk pukul 12:32 WITA dan langsung keluar kapal nggak lama kemudian. Kini saatnya menikmati sisa perjalanan di Pulau Bali ini sebelum tiba di Terminal Menggui pukul 15:41 sore. Dan setelah ini saatnya bersiap untuk turun dan akhirnya tiba juga di Terminal Ubung pukul 4:15 setelah perjalanan panjang via Pantura sampai Solo Tigo efek one way. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa follow dan sampai jumpa di perjalanan yang akan datang.